Secara singkat bisa diceritakan bagaimana sejarah modernisasi manajemen perkara di peradilan. Mengacu pada buku cetak biru ya, Mahkamah Agung yang 2010 hingga 2035, target modernisasi manajemen perkara pengadilan berakhir tahun 2025 ini. Dengan ide adalah pelayanan hukum terintegrasi, yaitu integrasi dengan penegak hukum lainnya. Kemana arah modernisasi pengadilan selanjutnya setelah tahun 2025? Apakah ada cetak biru atau roadmap lain terkait hal ini? Saat ini kan perjalanan dokumentasi ya, itu selalu before after. Dalam presentasi menuju cetak biru pembaruan peradilan, model before after dan modernisasi ini sejauh mana sih kita saat ini melangkah maju ini? Di mana upaya MA ini dalam hal ini ya, untuk melakukan perlindungan data pribadi dari pegawainya yang rentan terkena doxing oleh para netizen. Dari ide awal yang dulu dicanangkan itu, dan master plan dari sustain ya, nampak dalam roadmap-nya dan sebagainya itu, apakah saat ini ada yang masih belum tercapai atau bagaimana? Atau ada? Ada banget. Oh ini. Ada banget ini. Podium Podcast Ditjen Badilum kali ini telah hadir bersama-sama para narasumber yang luar biasa. Bapak Aryo Bimo, Sarjana Hukum LLM, ya, tenaga ahli manajemen perkara proyek Sustain European Union dan United Nations Development Program 2014 hingga 2018. Dan Ibu Dr. Husnul Khotimah, Sarjana Hukum Magister Hukum, Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Selamat pagi, Bapak dan Ibu. Selamat pagi. Podium kali ini akan membahas tentang modernisasi peradilan. Bahwa sampai saat ini Mahkamah Agung telah jauh maju dalam transformasi digital ya hingga titik ini. Menampilkan wajah baru yang modern, meninggalkan tampilan lama yang dibahasakan kurang transparan, kurang cepat, kurang update, dan kurang menjawab kebutuhan masyarakat. Nah, apakah perubahan-perubahan ini sesuai dengan roadmap yang diinginkan maupun cetak biru Mahkamah Agung yang telah ditetapkan? Untuk itu, pas kiranya para narasumber ini yang akan memberikan pencerahan pada kita terkait dengan topik tersebut. Pak Aryo Bimo ya, ini saya boleh panggil Mas Aryo Bimo nggak nih? Ya, Mas Bimo aja. Karena Pak Aryo ini masih ganteng muda nih kan. Asik ini. Baik, Pak Aryo Bimo sebagai dulu ikut dalam perubahan peradilan ya Mahkamah Agung dalam proyek Sustain tersebut. Apa secara singkat bisa diceritakan bagaimana sejarah modernisasi manajemen perkara di peradilan? Baik, terima kasih. Pertama-tama saya terima kasih sekali diundang di podcast ini. Mudah-mudahan podcast ini bisa menginspirasi banyak orang. Amin. Ya. Inilah kenapa kita perlu melihat sejarah ke belakang, karena kemajuan yang dicapai saat ini itu tidak terjadi dalam satu malam. Mahkamah Agung telah melalui banyak sekali proses dan itu berat. Ya. Dan untuk manajemen perkara itu kita mungkin akan sangat baik ketika muncul atau mulai dari pada saat ditetapkannya blueprint yang pertama. Jadi bukan blueprint yang 2010-2035, tapi yang 2003. 2003. Nah, di situ mulai ada keterbukaan informasi publik di dalam salah satu poin kemajuannya. Yang mungkin menjadi titik tolak kalau manajemen perkara itu adalah ketika penyatuan satu atap. Di 2004 ya? 2004, karena ini masing-masing badan peradilan itu berasal dari instansi pemerintah yang berbeda. Ini yang menjadikan ketika kita bicara tentang manajemen perkara, maka
masuknya juga beda-beda, pengembangannya beda-beda. Akhirnya masing-masing badan peradilan, saya ingat, itu nanti dikoreksi Ibu Husnul, itu mempunyai cara sendiri untuk bisa menampilkan sistem informasinya. Dulu Badan Peradilan Umum punya SIPP, atau dulu namanya CTS, sebelum SIPP itu SMPP. 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 Ini saya baru dengar nih, apa itu SMPP? Sistem Manajemen Penelusuran Perkara atau semacam itu. Tapi itu juga belum menyeluruh, hanya pilot project. Hanya pilot project di 5 pengadilan besar. Kemudian Tun punya sendiri, Siatun, Siatpa, kemudian MIL waktu itu malah satu pengadilan tuh, atau mungkin beda kota aja bisa beda sistem gitu kan. Masing-masing punya. Nah, hal itu diketahui ketika kita tahun 2010 mengadakan namanya survei kesiapan pengadilan, kesiapan otomatisasi pengadilan. Jadi kita survei dulu apakah sumber dayanya siap, infrastrukturnya siap, apakah mereka juga punya sistem informasi seperti ini. Dan setelah itu diketahui bahwa sebenarnya sebagian besar pengadilan itu sebenarnya sudah siap, ya, tapi belum ada satu sistem yang menyatukan. Jadi inilah yang menjadi titik pangkal pengembangan SIPP di kemudian hari. Nah, 2011 itu mulai dikembangkan CTS, CTS belum SIPP sampai 2014. Nah, yang memorable Bu, mungkin Ibu masih ingat 2013 pada saat pembinaan dulu Ketua Mahkamah Agung Bapak Hatta Ali waktu itu bilang, sebelum ayam berkokok tahun 2014 semua pimpinan pengadilan harus sudah menerapkan SIPP. Itu yang memorable banget. Iya. Karena dari situ semua pimpinan pengadilan berlomba-lomba untuk menerapkannya. Tadinya kan susah banget tuh Bu. Susah ya. Susah. Jadi masing-masing tuh punya maunya sendiri gitu, maunya sendiri. Parsial ya, punya inovasi sendiri-sendiri. Ya. Tapi karena ada ucapan itu, akhirnya kejadian 2014 itu semua pengadilan sudah menerapkan, dan selanjutnya. Nah, ini 2015 mulailah kita melibatkan secara aktif hakim dan tentunya pimpinan pengadilan untuk ikut mengembangkan atau melatih SIPP juga gitu. Itu barangkali secara singkat sampai dengan 2014. Nah, nanti sebenarnya kalau setelah 2014 ini Ibu Husnul sebagai pelaku langsung ini yang lebih mengerti dibanding saya. Tapi ya silakan monggo. Gimana Bu? Kita tahu ya, waktu dulu kan CTS dulu mulai, terus dengan yang dibilang tadi disampaikan oleh Mas Bimo tadi, begitu Pak KMA menyatakan 2014 kita harus semuanya serentak, ya, disitulah kita terasa hingga saat ini betapa mudahnya, tidak hanya bagi kita, tapi buat masyarakat pun menemukan kemudahan. Ya. Nah, gimana Bu Ketua waktu itu bersama-sama dengan Mas Bimo? Kalau mengingat masa-masa itu ya penuh perjuangan memang ya. Jadi background kenapa adanya di dalam cetak biru atau roadmap itu mengingat betapa dalam tanda kutip jadulnya lah pengadilan kita pada saat itu. Semuanya manual, register yang kemudian menumpuk di mana-mana gitu ya. Nah, padahal kita eranya sudah berbeda. Nah, itu backgroundnya seperti itu. Kemudian di tahun jadi SIPP itu berjalan seperti yang Mas Bimo katakan tadi di 2011, waktu itu kita masih memakai tenaga dari Australia. Betul. Tenaga dari Australia. Nah, di sana kita belajar gitu ya, dan mereka juga yang menghandle waktu itu. Nah, kemudian terjadi pemikiran, kalau misalnya, makanya namanya case tracking system. Nah, namanya kebule-bulean. Yeah. Karena kita memang bekerjasama dengan teman-teman dari Amerika waktu itu. Amerika ya. Amerika dari USAID. Dari Amerika. Setelah itu berceritalah teman-teman dari Sustain waktu itu ya. Kemudian disampaikan kepada pimpinan.
Kenapa bukan anak-anak kita sendiri? Anak-anak kita sendiri yang kemudian tentu ada mentornya. Nah, disitulah awalnya memilih teman-teman yang sekarang dikenal dengan teman-teman tim Devil. Nah, kemudian digembleng sedemikian rupa, dilatih sedemikian rupa oleh tim-tim expert, akhirnya menghasilkanlah yang dinamakan dengan SIPP dari Badilum. Nah, dari Badilum dulu. Selain dari Badilum juga, dari masing-masing direktorat juga membuat semacam, ada perbedaan-perbedaan semacam SIPP. Nah, pertentangannya pada saat itu tidak mudah ya, karena hal yang baru, kemudian teknologi yang pada saat itu orang sudah tidak nyaman. Karena di Indonesia ini senangnya biasanya, bukan seharusnya. Betul, betul. Iya kan? Itu Nah, kita jadi, sering temui itu di kan satker. biasanya begini Bu, biasanya begini. Nah, itu susah. Kemudian apalagi kita melakukan satu bagian dengan tupoksi masing-masing. Ketua saja punya tupoksinya, kan jarang tuh. Ya kan? Nah, kemudian setelah kita di 2014 ya, di akhir 2014 kami dikumpulkan. Ada berlima, ada Pak Mustamin, ada Pak Rizky, kemudian ada Pak Adrian, Pak Anteng, dan saya sendiri. Nah, waktu itu saya paling senior lah ya, paling tua ibaratnya, dan perempuan sendiri. Tapi itu merupakan penghargaan bagi saya. Karena di antara berempat laki-laki ada satu perempuan. Nah, jadi kakaknya mereka lah ya. Nah, di tahun 2015 itulah kita mulai mencari cara bagaimana mengenalkan SIPP ini secara utuh gitu. Nah, disitulah kita kemudian bekerja sama dengan antar lintas direktorat. Ada mereka juga masing-masing tim intinya juga ada dari agama, kemudian dari umum dan dari TUN. Nah, TUN militer juga ya. namanya pun ini nih, apa namanya yang akan dipakai. Nah, itu akhirnya karena nama punya peradilan umum itu lebih tidak merujuk kemana-mana. Kalau SIATPA kan Sistem Informasi Administrasi Peradilan Agama. Milton juga begitu. Nah, nama di Badilum itu yang paling menyeluruh. Sistem Informasi Penelusuran Perkara. Sebelumnya Netral, ya? SMPP tadi, netral. Netral. Jadi CTS, SMPP, baru kemudian SIPP. Tapi SMPP itu hanya pilot project 5 pengadilan. Nah, setelah SIPP itu muncullah kemudian versi 2.0, karena 1.0-nya itu di CTS. Nah, akhirnya dikembangkanlah terus dan sekarang hanya berubah versi. Nah, kan sekarang terdengar tuh versi 5, versi 4, versi 3, versi 2. Nah, itu ada 2 tim. Namanya ada tim teknis dan tim kajian. Seperti itu. Bermula sampai sejauh ini. Nah, kalau cerita nanti bagaimana suka dukanya kayaknya ada di pertanyaan yang lanjut. Baik, baik. Jadi dari awal CTS hingga tonggak sejarah ini ya buat Mahkamah Agung dengan lahirnya SIPP sebagai awal dari manajemen peradilan perubahan menjadi digitalisasi, transformasi teknologi seperti itu. Nah, ini menarik tadi, karena sudah dipancing oleh Bu Ketua ya. Nah, ini kan kita mau mendengar ini bagaimana proses kendala ya yang dihadapi ketika mulai menerapkan itu seperti apa. Nah, ini kan buat pelajaran buat kita juga, buat rekan-rekan lain di Satker ini, apa yang sudah kita capai saat ini, ya, nanti butuh perjuangan sejarah seperti apa, dan yang paling penting adalah ration data-nya. Jadi, buat apa sih ini sebenarnya? Kenapa harus seperti ini kita ini? Dan tentu tidak berarti sampai dengan seperti ini ya, kedepannya seperti apa. Pertama, kendalanya seperti apa? Prosesnya seperti gimana, Bu Ketua? Kalau kendala tentu luar biasa ya, ke pertentangannya. Retensi dulu dari dalamnya. Pertentangan justru jadi dari kita sendiri. Yang biasanya menjadi tidak biasa. Kendalanya di mana? Tentu banyak ya. Satu adalah pengetahuan mereka sendiri tentang teknologi. Kedua, biasa dibantu. Padahal kalau di SIPP boleh dibantu, tetapi harus tupoksinya. Kemudian yang ketiga, karena pada saat itu manual juga masih ada, kemudian SIPP masih juga akan ada, mereka bilang tambah kerjaan. Ini aja pekerjaan kami belum beres Bu, masih ngisi SIPP. Nah, kan seperti itu dulu ya, tambah kerjaan. Nah, kemudian apa lagi? Untuk apa Bu? Kan masih banyak yang kita kerjakan yang lainnya, belum mengisi ini. Bahkan dulu orang menyebut SIPP itu bukan SIPP. Apa itu, Bu Ketua?
Sip. Sip. Gimana kami ngisi sip? Saya bingung, sip apa gitu ya. Itu Bu yang Ibu paling cerita-cerita dari tadi sip. Oh SIPP. Iya Bu, bukan sip. SIPP. Jadi kami menerangkan dulu itu sistem informasi penelusuran perkara. Apa sih yang dimaksud dengan sistem informasi penelusuran perkara? Apa gunanya? Apa keuntungannya bagi Bapak Ibu? Bagaimana keamanan datanya? Transparansinya, akuntabelnya. Karena hasil dari pemeriksaan banyak PR-PR di badan pengawasan ataupun di hakim tinggi pengawas sendiri, administrasi yang tidak baik di pengadilan, ya kan? Tidak tertib, tidak bertanggung jawab, tidak transparan, entah kapan dia buat. Tetapi kalau dengan ada SIPP ini tentu memudahkan juga untuk pemantauan, monitoring dan evaluasi. Kan seperti itu. Dari hulu sampai hilir bisa terlihat. Siapa yang mengisi bisa terlihat. Pertanggungjawabannya bisa terlihat. Dan real time sampai detiknya pun lihat. Nah, sehingga apa yang ada di dalam SIPP ini, pekerjaan atau core bisnis di suatu pengadilan sudah bisa terlihat dengan baik. Dan tentunya tidak simsalabim seperti ini. Karena pada saat itu SIPP muncul yang di 2.0 itu sangat sederhana. Contoh misalnya belum ada fitur untuk anak, belum ada fitur untuk template putusan, belum fitur ada jadwal persidangan yang secara lengkap, riwayat perkara. Jadi prosesnya panjang. Karena setiap kita launching satu versi, kemudian kita monitor, kita evaluasi, kita buat kajian. Ini nih, atau ada undang-undang baru, kita buat kajian. Nah, dengan adanya versi yang begitu cepat di awal, itu juga membuat masyarakat atau masyarakat pengadilan lah ya, kita sendiri itu gagap juga. Belum ini selesai kok sudah ini. Belum, karena kita percepat dengan aturan-aturan yang pada saat itu berjalan. Nah, masalahnya lagi juga mereka tidak siap dengan peralatannya sendiri. Sarana dan prasarananya tentu masih terbatas. Contohnya di jurusita mungkin pada saat itu yang tidak terbiasa dengan alat-alat teknologi ya, misalnya ada komputer. Di waktu itu di jurusita nggak ada loh. Komputer tuh nggak ada. Bahkan saya mohon maaf ya, masuk ke satu ruangan ketua pengadilan itu sampai berdebu tuh laptopnya. Saking tidak pernah dibukanya. Mohon maaf, zaman dulu kan ketua pengadilan kan ya udah sepuh-sepuh, mereka dibantu gitu ya, apalagi untuk misalnya penetapan majelis kan masih pakai manual, tidak pakai ini. Jadi mereka tidak familiar dengan menggunakan alat-alat teknologi atau digital yang membantu dalam pekerjaan sebenarnya. Tapi karena mereka tidak familiar, sehingga itulah yang terjadi di daerah. Bahkan ada satu cerita lucu. Kami waktu itu monep adalah di satu provinsi gitu ya, di 2 pengadilan gitu ya. Kita kan monep tuh, karena setelah dilatih kemudian kami kembali ke sana. Nah, kami kan sudah menyarankan bahwa siapa yang mengisi itu yang harus bertanggung jawab. Nah, itu tidak dilakukan oleh beberapa petinggi pengadilan lah dalam tanda kutip. Saya bilang, saya sendiri Bu yang melakukan. Betul, betul. Terus saya cek kan ya, dia bilang, bukan Bapak, kok Ibu nggak percaya sih saya sendiri? Emang Ibu dukun katanya. Tapi setelah kami lakukan bukti-buktinya, mereka minta maaf. Ya Bu, mohon maaf Bu, saya memang selama ini hanya disuruh admin saya Bu. Pokoknya dari ini, pokoknya admin saya nggak ngerti apa-apa Bu. Bapak itulah kami pentingnya di sini. Karena pertanggungjawaban pengisi SIPP itu bukan admin, tetapi Bapak. Walaupun Bapak dibantu, tapi Bapak harus tahu. Karena siapa tahu ada anak-anak Bapak atau pegawai di sini yang dalam tanda kutip tidak baik, itu data gampang untuk diubah. Jadi untuk pengamanan username password juga harus sering diganti. Kemudian juga harus dilihat apa yang sudah Bapak isi atau admin isi. Oh ya Bu, terima kasih. Dan saya pernah dibilang dukun sama yang kita beri. Itu cerita-cerita menarik. Bilang dukun saya. Emang Ibu paranormal katanya gitu. Nah, padahal di dalam history dan itu kan terlihat. Ya zaman dulu kan orang nggak tahu. Dulu kan nggak ngerti masih di awal-awal. Iya, ini kalau cerita lucu tuh banyak banget sebenarnya Pak. Tapi Mas Bimo ya, apa yang dikatakan Bu Ketua tadi mengenai yang debu-debu itu mungkin memang cerita lama yang dulu, saat ini tidak akan terjadi. Karena untuk menjadi pimpinan saat ini, waktu fit and proper test, dia harus melalui ujian
mengoperasikan SIPP secara mandiri. Ya. Nah, itu ada tesnya. Jadi Iya. kalau Sekarang nggak mungkin. hakim-hakim sekarang tidak melakukan itu, tidak bisa jadi pimpinan nanti. Susah dia nanti. Begitu. Itulah keberhasilan akselerasinya kita juga salah itu. satunya, kan? Iya, itu salah satu keberhasilan. Kunci keberhasilan itu adalah buy-in. Kan SIPP modernisasi pengadilan itu cuma ide. Tapi kalau misalnya pimpinan nggak ambil ide itu dan kemudian memaksakannya untuk terjadi, itu nggak akan kejadian. Sebelum SIPP hadir, kita kan dapat cerita dari Amerika. Amerika itu butuh 20 tahun untuk menerapkan modernisasi pengadilan. Mereka udah punya komputer duluan, mereka udah ngerti internet duluan gitu. Tapi butuh 20 tahun. Kita itu 10 tahun. Indonesia Luar biasa. Aplaus buat kalian. luar biasa loh. Cepat ya. Nah, tapi dengan berdarah-darah tadi. Dengan berada. itu salah satu Ya cerita sejarah lucu. dia tahu semua sejarahnya kan. Ini bahkan ketika kita mulai pertama kali melakukan pelatihan SIPP itu, dulu belum lumrah bahwa hakim itu ngetik putusan sendiri. Diketikin sama Panitera. Ini jangan sampai kita balik lagi ke masa-masa itu ya. Mudah-mudahan enggak. Tapi ada panitera yang belum pernah sama sekali pegang komputer loh. Ya. Ketika mereka pegang mouse bergetar tangan gitu. Ini gimana? Ini nggak apa-apa. Nggak apa-apa ibu. Jangan ya nggak apa-apa. Ada lagi di kota besar. Ketika hakim diajari oleh Badilum teknisnya. Dia sampai saking frustasinya dia. Ini zalim sama saya. Itu kan apa ya? Itu kalau misalnya zaman dulu mungkin waktu itu kita terenyuh ini, tapi kalau sekarang lucu-lucu aja karena memang udah nggak akan kejadian lagi ya kayak gitu. Jadi yang terbesar justru retensi ya dari Ya, dalam retensi ya, dari retensi dari dalam. dalam. Wajar mungkin yang namanya babat alas kalau orang Babat Jawa bilang alas, ya. babat alas. Merasa nyaman dengan status quo. Mau padahal itu digitalisasi dan modernisasi adalah satu keniscayaan dan harus ya kalau kita mau berubah. Dan apa yang sudah dirasakan oleh kawan-kawan di Satker saat ini, betapa mudahnya itu kan. Sekarang cari PP yang gaptek itu susah. Kalau dulu mencari PP yang pintar informatika susah. Kalau sekarang kebalikannya. Kebalikan. Itu keberhasilan juga. Baik, kalau begitu. Mengacu pada buku cetak biru ya, Mahkamah Agung yang 2010 hingga 2035, target modernisasi manajemen perkara pengadilan berakhir tahun 2025 ini, tahun ini. Dengan ide adalah pelayanan hukum terintegrasi, yaitu integrasi dengan penegak hukum lainnya, seperti SPPTTI itu loh Bu Ketua. Ya. Ya. Pembentukan pengadilan online, sistem login tunggal advokat, dan lain sebagainya. Beberapa di antaranya sudah kita lalui dan sudah berhasil kita jalankan. Ya. Nah, ini kemana arah modernisasi pengadilan selanjutnya setelah tahun 2025? Apakah ada cetak biru atau roadmap lain terkait hal ini? Bagaimana, Mas Bimo? Tahun 2015 itu sudah dibuat roadmap ya untuk SIPP dari masukan 4 lingkungan peradilan. Jadi roadmap SIPP ya, 2015 ya. SIPP. Karena masing-masing pengadilan itu arah pengembangan administrasi maupun hukum acaranya itu berbeda-beda. Jadi kebutuhannya ada kebutuhan spesifik lah, seperti di peradilan umum kan ada peradilan niaga, ada peradilan khusus lainnya, tipikor, HAM, pengadilan anak dan khusus sebagainya. Ya, pengadilan khusus. Peradilan khusus. Kemudian kebutuhan spesifik juga ada di tun maupun agama. Nah, itu sudah dibuat tahun 2015. Saya terus terang setelah istilahnya selesai 2018 itu saya udah gak ngikutin lagi tuh perkembangan SIPP terakhir itu e-court ya. Yang masih saya e-court dan tata kelola IT. Nah, kalau misalnya masih manut atau on track dari roadmap tersebut, sebenarnya masih ada beberapa PR lagi, termasuk salah satunya perubahan kerangka hukumnya di tingkat undang-undang. Karena hukum acara biar bagaimanapun harus ada modifikasi, harus ada perubahan. Mudah-mudahan dengan adanya perubahan
KUHP ini, revisi KUHP ini masuk juga di situ ya. Roadmap SIPP ini tentunya harus terus dikembangkan, nggak bisa berhenti. Kalau berhenti dan kita puas ini ya udah kita balik lagi nanti ke zaman buku register yang gitu. Itu sama aja kita artinya karena itu waktu itu stuck. Terakhir itu buku 2 itu kalau nggak salah tahun 80-an ya diubah. Sebelum kita ubah lagi ketika SIPP mau masuk nih. SIPP kan tuntutan untuk perubahan buku 2 tuh gede banget. Waktu itu ya besar sekali. Ya, jadi sekarang belum selesai juga tapi. Ya itu harus roadmap-nya harus terus dikembangkan. Tapi ada kalau misalnya itu roadmap-nya tuh tinggal di-update lagi. Jadi mungkin ada beberapa lah nanti ini ya, yang masih kita perlukan. Baik, Bu Ketua, ini kan 2025 ya terakhir untuk modernisasi manajemen peradilan. Jangan sampai ada yang kita lupakan ya dari cetak biru Mahkamah Agung dalam hal ini mengenai modernisasi peradilan. Ada yang tertinggal atau sudah tercapai semuanya? Ya, kalau kita membaca di blueprint Mahkamah Agung ya, itu di situ namanya sih pengadilan online. Nah, zaman dulu di 2010 mungkin bayangannya itu belum pakai modernisasi peradilan, tidak. Bahasa sederhananya itu kalau dibaca itu pengadilan online. Betul. Pengadilan online. Nah, tapi dari pengadilan online itu kita berpikir secara menyeluruh gitu ya. Nggak bisa karena suatu peradilan bukan hanya dilakukan oleh pengadilan ansih. Ya kan? Di situ ada para pihak, ada kejaksaan, dari hulu ya, kalau pidana ada penyidik, ada kejaksaan, ada pengadilan, di ujungnya lagi ada pemasyarakatan. Nah, di 2025 targetnya adalah bagaimana menyatukan, mengintegrasikan satu peradilan, sistem hukum peradilan ini menjadi satu. Nah, itulah cikal bakal muncul SPPTI. Walaupun SPPTI sekarang juga masih berjalan agak lambat gitu ya. Nah, itulah PR-nya yang di dalam tim develop maupun dari pimpinan Mahkamah Agung membreakdown menjadi aplikasi-aplikasi atau menu-menu yang sekarang disebut dengan berpadu. Ada e-court, ada Simari. Jadi PR-nya masih di sana gitu ya. Kita belum bersinergi yang bagus sekali. Dan ke depannya itu bukan hanya dengan kejaksaan, dengan ini. Kita berharapnya juga dengan misalnya eksekusi. Pertapcar data. Bagaimana kita bisa ada satu sistem gitu ya terhubung dengan KPKNL misalnya. Terhubung dengan BPN. Nah, itu kan eksekusi kan belum terpikirkan betul. Itu. Menarik, tapi itu di pimpinan menjadi PR. Contoh, lelang tidak berhasil. Tapi kita tidak bisa melihat di sini. Tidak berhasilnya kita harus melihat di KPKNL. Menunggu surat atau pemberitahuan dari ya, kan kalau misalnya sudah ada satu link sistem yang terpadu, gampang. Lelang itu tinggal kita klik terpadu apa kekurangannya sehingga memudahkan para pemohon eksekusi untuk memantau. Kita juga memantau terbuka. Demikian juga dengan BPN. Ya, betul. Contoh constatering. Ngapain kita capek-capek ke sana? Kenapa tidak kita coba dengan kejaksaan bisa, dengan kepolisian bisa, kita mencoba lagi dengan pihak yang lebih luas. Nah, tujuannya di situ tuh dulu tuh bagaimana menyatukan. Nah, di awal kalau tadi bercerita, awal kita itu administrasi dulu. 2018. Ya kan dulu hanya administrasi perkara perdata. Baru kemudian muncul administrasi dan persidangan secara elektronik. Setelah administrasi oke, persidangannya oke, sudah oke di internal kita oke. Baru kemudian merujuk lagi ke antar instansi. Walaupun itu juga retensinya luar biasa. Keamanan data semua dipertanyakan. Karena kita yang melakukan inisiasi tentu untuk kita yang paling siap. Tapi itu merupakan kebanggaan juga dari Mahkamah Agung. Nah, ini yang belum sampai ke sana. Apalagi berbicara dengan hukum modernisasi hukum. Artinya penyederhanaan hukum acara itu nanti pimpinan lah ya, pimpinan seperti itu. Tapi kami di bawah itu berpikirnya bahwa integrasi dengan berbagai satuan kerja lain itu why not gitu loh.
Ini Bu, sebelum ke pertanyaan lain, kayak sih satu yang mungkin kita perlu lakukan gitu, Mahkamah Agung ini perlu atau dimulai dari Mahkamah Agung lah ya. Kita nggak bisa bicara yang institusi penegak hukum lainnya. Itu memilah antara hukum acara dengan administrasi perkara. Ya. Karena kalau misalnya kita terus-terusan menempelkan administrasi perkara ini kepada hukum acara, susah berubah. Dulu aja mengenai tanda tangan basah misalnya, atau misalnya jangan tanda tangan basah, pencatatan perkara pada register itu harus dilakukan oleh tinta yang sama, orang yang sama, nggak boleh sakit dia kan, berarti kan? Iya. Itu saya bilang, saya tanya itu doktrin hukum acara atau apa? Itu doktrin dan sudah menjadi kebiasaan. Biasanya tadi loh, Bu. Ya biasanya. Iya. Tulisannya harus sama. Nah, ini yang kalau begitu bisa diubah dong, gitu ya. Bisa diubah. Jadi selama tidak usah mengubah hukum acara dan itu masih ranahnya administrasi perkara, terus aja berkembang gitu. Kalau saya boleh menangkap ini berarti kan kita ini batasan sumir tadi ya antara administrasi dengan hukum acara. Ya. Nah, ini kan kadang kita campur aduk. Jangan bahasa tadi Bu Ketua biasa-biasanya itu. Kalau memang hukum acara bilang seperti itu yang kita harus pegang. Ya. Tapi kalau sifatnya administrasi, tentu kan bisa kita modernisasi. Bisa. Modernisasi. Betul. Itu betul itu. Betul. Bisa kita diskresikan dengan menuju kemudahan ya, kemudahan tapi tetap akuntabel kan begitu. Dan kalau hukum acara kan tentu berkaitannya dengan peraturan perundang-undangan dan lain sebagainya. Dan itu ranah pimpinan, Ranah ya. pimpinan. Baik, Dan itu baik. bisa, kenapa tidak? Ya. Ya bisa. Yang nggak bisa diubah tuh hanya kitab suci kan gitu. Iya. Hukum acara mah masih bisa. Iya. Banyak sudah berubah, tipiring berubah, lalu lintas berubah, Iya. pemanggilan berubah, luar biasa. Nah tentu nanti apalagi disematkan dengan teknologi. Insya Allah lah. Melanjutkan tadi Bu Ketua dengan Mas Bimo tadi kan saat ini kan perjalanan dokumentasi ya itu selalu kita ini before after saat ini kan dalam presentasi menuju cetak biru pembaruan peradilan ini model before after dan modernisasi ini kalau boleh jujur ya sebagai pionir waktu itu untuk modernisasi peradilan ini sejauh mana sih kita saat ini melangkah maju ini? Iya. Ya, Mas Bimo. Kalau saya boleh ini sebagai orang luar kan lebih enak ngomongnya kan. Iya. Jadi Ini penilaian objektif ya dari luar, orang luar ya. orang luar. Oke. Meskipun waktu saya bantu Mahkamah Agung saya selalu dibilang dari mana? Di Mahkamah Agung. Oh gitu. Nggak tahu orang susten, kiranya hakim deh. Nah, kita ini kalau modernnya itu udah 75%, modernnya. Tapi apakah itu sudah bisa mencakupi seluruh fungsi yang diinginkan? Saya pikir agak sedikit rendah daripada itu ya, 50% lah. Karena apa? Karena sebenarnya kalau modernisasi dalam artian manajemen perkara itu saya pikir sudah bisa dilakukan sampai ke mungkin ada beberapa fungsi atau misalnya kekhususan di niaga misalnya Bu ya atau apa yang belum full gitu ya. Masih Tapi banyak, ya. secara umum itu udah memenuhi untuk manajemen perkaranya. Tapi kan kalau manajemen perkara cuma berdiri sendiri aja gitu kan. Itu harus terkait dengan kinerja hakim, reward and punishment, kemudian kinerja pengadilannya sendiri. Nanti hubungannya dengan misalnya Mahkamah Agung ingin mempresentasikan kinerja dia secara keseluruhan se-Indonesia gitu kan. Itu kan masih ada hal-hal yang harus diintegrasikan ya dengan sistem kepegawaian, dengan sistem remunerasinya, dengan promosi dan mutasi itu harusnya bisa terintegrasi secara utuh. Itu masih ada PR lah 75%. Kalau saya sekilas ya nanti atau kalau dari pelakunya sendiri gimana? Iya, Dari praktisi ini, Iya, dari internal kita praktisi. gimana nih? Nah, memang kan kalau dicetak biru itu kan targetnya kan menuju peradilan yang agung. Gitu kan. Menuju peradilan yang agung salah satunya didukung dengan modernisasi peradilan itu sendiri.
Modernisasi peradilan kalau kita bicara bilang 100% nggak mungkin. Kalau kita bicara berarti 100% berarti sudah selesai, mandek dan kita sudah puas. Namanya manusia tentu selalu berikhtiar. Kalau targetnya berapa persen, kalau saya sih tidak bisa mempresentasikan ya. Karena itu akan berjalan terus-menerus. Berjalan terus-menerus. Masih banyak PR dalam modernisasi peradilan. Contohnya saja dalam perkara niaga. Itu masih banyak fitur-fitur yang belum ada. Atau penamaan-penamaan yang baru. Nah, kemudian seperti PHI belum ada juga. Misalnya contohnya dalam perjanjian bersama itu bisa dilakukan untuk eksekusi, itu belum masuk. Ya, itu dari sudut core bisnis kita sendiri. Belum yang saya bilang tadi yang terintegrasi dengan berbagai pihak tentu berjalan terus itu. Mungkin nanti bisa dengan siapapun kita berkolaborasi dalam satu sistem yang baik. Nah, seperti itu. Nah, kalau berbicara tentang mindset itu luar biasa. Mungkin udah 99%. Karena orang sekarang sudah mendengungkan kapan kita keluar dari register. Register manual maksudnya? Manual. Kalau dulu registernya duluan, ya kan? Nah, kalau sekarang SIPP-nya dulu, baru registernya. Bahkan registernya tidak terisi-isi, SIPP-nya bagus. Itu merupakan kemajuan yang luar biasa yang kita alami sendiri sejak tahun 2015 sampai ke sini itu merupakan kebahagiaan yang tidak terkirakan. Dan tidak ada orang yang tidak tahu SIPP warga pengadilan. Kalau dulu nggak tahu, paling hanya beberapa gelintir orang saja. Bahkan penyebutannya saya bilang tadi SIP tadi itu. Okay. Itu kalau dari mindset luar biasa. Bagaimana bisa merubah pemikiran dari warga pengadilan, ya siapapun mereka sudah tahu atau SIP dan familiar sekali. Nah, itulah budaya-budaya seperti itu yang biasanya menjadi seharusnya sudah berhasil. Tapi tentu kalau dengan sistem dan menu-menu perubahan kita tidak boleh berhenti di sini, selalu terus berjalan. Baik, ini yang menarik tadi Bu Ketua sempat menyampaikan ya mengenai keamanan data dan lain sebagainya. Saat ini SIPP di jaringan kita ini kan hanya bisa diakses secara lokal terkait dengan keamanan data. Tapi kedepannya bagaimana Mas Bimo ini ya? Apakah bisa nggak kedepannya itu terkait dengan ekosistem digital maupun pergerakan mobilitas kita insan pengadilan ini kan, apalagi Bu Ketua kan, ya Ketua Pengadilan, apa namanya dia selalu ada di situ, tapi personnya mungkin kan mobile, mobile seperti itu. Nah itu kemungkinan pengaksesan dari luar area LAN kita, local area network ini bagaimana? Kalau dari segi teknis dan rancangan awalnya ya, dan mungkin sekarang apakah itu suatu kebutuhan kan, begitu kan? Oke. Tapi itu harus balik ke sejarah kalau kayak gitu. Ya. Karena apa? SIPP itu didesain sebenarnya untuk memudahkan. Dulu bayangannya malah satu pengadilan itu yang di ujung sana, misalnya Tahuna jauh ya, atau di yang Kepri sana. Tahuna di Sulawesi Utara, Natuna yang di Kepri. Natuna di sana. Itu harus bisa mengakses server Mahkamah Agung dengan hanya satu laptop. Ya. Dulu pemikirannya gitu. Sehingga jangan sampai berat-berat lah itu aplikasinya itu. Ya kan? Nah, tapi kan itu bergerak maju seiring dengan kemajuan teknologi dan kemajuan infrastruktur yang dimiliki oleh Mahkamah Agung ya, sekarang. Nah, kemudian bergerak nih, jadi yang pertama aksesabilitas, yang kedua reliabilitas, reliable nggak? Yang ketiga keamanan. Ini yang keamanan ini terakhir adalah bagaimana kita memastikan kalau misalnya data center di Mahkamah Agung itu, let's say dua-duanya lah nggak bisa diakses atau rusak gitu, kita masih punya datanya. Berarti di dalam pengadilan nih harus punya. Makanya di setiap pengadilan itu ditempatkan satu server. Itu adalah untuk database mereka sendiri yang di pengadilan. Nah, pertanyaannya apakah itu bisa diakses dari luar? Sebenarnya uji coba atau coba-coba seperti itu setiap ini ada inovasi sendiri-sendiri dari terutama nih KPN atau pimpinan pengadilan yang sibuk-sibuk nih.
dipanggil Mahkamah Agung bikin format template, bikin apa, kan mereka nggak sempet penetapan segala macam ya kan. Akhirnya Contohnya. akhirnya mereka pakai TeamViewer, pakai apa ya. Tapi itu saya pikir 10 tahun yang lalu ya. Sekarang udah jadul banget tuh kayak gitu ya. Saya kira kalau masalah ini administrasinya bisa aja, Bu. Ya ini karena administrasi, saya juga berpikir sama. Ini bukan hukum acara, ini Ya, karena administrasi. Kalau administrasi nggak masalah gitu. Kecuali kalau misalnya nanti hukum acara sudah mengakomodir, let's say pimpinan sidang itu bisa dari jauh gitu ya, atau terdakwa atau para pihak itu bisa melakukan lewat video conference misalnya. Nah itu kalau saat sebagian ini, sudah ada ya. Saat ini dengan perma yang ada 78 perma. ini sudah sidang telekonferensi, sudah pihak-pihak sudah bisa ini kan. Nah. Kalau dari sisi keamanan data sebenarnya bisa-bisa saja, tapi itu terbatas tentunya dengan pertimbangan background tadi ya, bahwa SIPP itu didesain seperti ini untuk administrasi sidang atau administrasi perkara saja. Saya pikir sebatas administrasi peradilan, saya pikir bisa. Berarti kalau menurut Mas Bimo ini, akses SIPP dari luar area kantor sepanjang administrasi peradilan ini, bukan ke database ya? Bukan akses ke aplikasinya, ke aplikasi SIPP-nya. Kan bisa pakai interface tuh. Bisa untuk masyarakat melihat juga kan. Nah, tapi ini untuk yang maksudnya pertanyaan saya adalah untuk akses data, login, SIPP dan lain sebagainya dari luar. Dari luar ya. Nah, itu bagaimana ke depannya? Saya kira itu bisa lah. Tapi itu perlu kajian dan ini mendalam ya. Yang penting terutama keamanan data. Yang penting infrastrukturnya kita, ready, itu aja. Itu infrastruktur ya. Jadi gini, tentu berbicara dulu dengan sekarang berbeda. Dulu tuh tidak ada terpikirkan ada COVID, tidak terpikirkan ada work from anywhere, tidak terpikirkan ada sidang secara online, tidak terpikirkan ada. Walaupun telekonferensi dulu sudah ada. Saya sudah pernah sebelum SIPP pun sudah pakai, zaman dulu pakai apa tuh ya yang dari luar negeri, saya lupa nama aplikasinya. Nah kemudian sebenarnya praktek-praktek ini sudah juga kita jalankan untuk peradilan-peradilan yang mempunyai sitting plat. Nah itu sudah ada juga, tapi dengan pembatasan. Jadi, nah dengan berkembangnya budaya kerja yang seperti tadi, sekarang sudah ada work from anywhere, kita bisa bekerja di mana saja. Kenapa tidak? Tidak, kalau saya sih bisa saja tidak menutup kemungkinan kita login dari manapun, tentu dengan bertanggung jawab, sistem keamanan yang baik, kan seperti itu. Nah kalau dulu kan kenapa tidak di dalam supaya mereka nggak bisa keluar-keluar, nanti kerjanya dari rumah dong, karena dulu tidak terpikirkan ada work from home. Betul. Zaman 2014-15 pikir COVID aja kan nggak mungkin kan, nggak ada, masa iya kerja dari rumah kecuali hakim membuat putusan. Tapi kalau sekarang semuanya bisa dari rumah. Bahkan kalau kita melihat kantor-kantor swasta sudah tidak ada lagi tuh besok kantor yang gede, kantor yang gedung gitu kan. Kantor tuh cukup kecil dan tidak ada lagi ruang ketua, ruang ini segala macam karena mereka sudah bekerja dari manapun. Nah kalau Mahkamah Agung tentu tidak bisa seperti itu. Tetapi perlu difikirkan juga akses keluar itu kita permudah tapi bertanggung jawab. Jadi terbatas lah. Tidak full tapi terbatas. Karena sekarang pun juga sudah, karena dengan sitting plat kan juga tidak dari pengadilan awal. Nah, terbatas, bertanggung jawab, aman. Perlu kerjasama dengan tim Devel tentunya kan? Iya. Ini lebih lanjut mengenai keamanan data. Kan salah satu wujud peradilan yang modern adalah keterbukaan ya, transparansi. Ya. Saat ini kan MA, kalau Mas Bimo rasakan di luar ini sangat terbuka kita. Baik dari informasi tentang penanganan perkara, bahkan rencana pembangunan, penyerapan anggaran, identitas pegawai pun ada di website atau di kanal-kanal medsos lainnya yang ada dimiliki oleh Satker. Nah, berkaitan dengan itu, bagaimana nih? Ini terutama Bu Ketua ini yang baru-baru ini di Satkernya ada merasakan ini suatu problem ini ya. Gimana upaya MA ini dalam hal ini ya
untuk melakukan perlindungan data pribadi dari pegawainya yang rentan terkena doxing oleh para netizen. Ya, jadi kan ini satu keterbukaan. Satu lagi di sisi yang lain keamanan data terkait juga dengan kalau dari sisi sekarang ini netizen ini bagaimana doxing gitu. Bu Ketua yang Ketua dulu deh. baru-baru ini merasakan. Betul ya. Jadi mungkin Mahkamah Agung kecil atau peradilan kecil itu kan ada di Jakarta Pusat. Jakarta Pusat ini seperti akuarium lah. Semua orang bisa melihat, semua orang bisa menilai, bisa apapun bahkan sampai menghujat gitu ya. Yang tidak kita bisa bendung. Nah, saat ini kan Mahkamah Agung sedang menyusun, tapi itu khusus hakim ya, rancangan undang-undang jabatan hakim. Nah, kemarin sudah saya sampaikan juga bahwa keamanan itu bukan hanya keamanan secara fisik, tapi juga keamanan data. Nah, tentu di sini berbicara data adalah data secara lebih luas, bukan hanya data hakim saja. Harus ada tuh keamanan bagaimana, paling tidak ada payung hukumnya dulu lah, aturannya. Kalau orang melanggar ini apa? Dan itu harus kita sosialisasikan. Sehingga orang takut. Oh, kalau misalnya saya doxing, ini ada loh akibat hukumnya. Ini kan keterbukaan informasi publik versus privasi orang, ya kan? Ada keterbatasan-keterbatasan yang harus dibuka dan ada keterbatasan yang harus kita close. Sebenarnya di SIPP sendiri sudah mengatur itu. Ya. Kita ada namanya SIPP Web. SIPP Web itu adalah SIPP untuk masyarakat. Tapi yang di SIPP Web ini tidak semua data kita buka. Ya kan? Seperti nama hakim tidak ada, riwayat perkara tidak ada, ya. Jadi tertentu saja yang dibuka jadwal sidang, nomor perkara, sampai mana ininya. Betul. Nah, itu sudah ada sebenarnya pengamanan kita di situ. Nah, beda dengan SIPP lokal. Kalau SIPP lokal karena itu adalah wadah untuk bekerja, semuanya kita buka. Nah, seharusnya juga seperti itu di kita. Ada pengaturan-pengaturan lah, mana yang harus dibuka untuk umum, mana yang terbatas, mana yang sifatnya rahasia. Kalau sifatnya rahasia ya benar-benar dilindungi. Ini loh, kalau kamu begini, aturannya begini. Ada konsekuensinya supaya masyarakat tahu. Sehingga tidak seenaknya saja. Karena kita nggak bisa membendung apa opini masyarakat, apa administrasi yang tidak baik. Nah, dan diberikan leluasa juga kepada masyarakat untuk mengkritisi. Nah, kalau di Jakarta Pusat ini sudah banyak sekali masyarakat dan ada yang saya tidak temukan di pengadilan lain. Contohnya apa? Masukan terhadap e-court. Itu masyarakat ada masuk ke sini. Kemarin kami di Jakarta Selatan begini. Di Jakarta Pusat begini. Kenapa kok data itu bukti itu bisa terbuka kemudian di screenshot dijadikan bukti untuk di pengadilan yang lain. Oh begitu. E-court. Nah, itu mereka memberikan masukan, ada berapa. Jadi masyarakat sendiri ternyata juga sudah melek dengan SIPP, dengan e-court, ya, dan mereka menemukan kelemahan-kelemahan. Nah, terutama kelemahan-kelemahan keamanan data, dan itu sudah memberikan masukan. Jadi saat ini mau tidak mau kita sudah harus menyusun tadi itu. Informasi kan sebenarnya sudah ada ini yang dirahasiakan, terbatas, ya kan, yang bisa dipublikasikan. Tetapi belum menyentuh ranah-ranah administrasi di pengadilan. Data mana yang harus kita ini, maksudnya secara kuat gitu ya, hanya baru secara umum saja kan, data yang dirahasiakan tuh ini, data yang dipublikasikan ini, yang terbatas ini. Tetapi untuk ranah di pengadilan sendiri belum menurut saya sih belum sempurna ya, belum. Apa yang dijabarkan di dalam SK KMA 2144 itu? Iya, 2144. Belum masuk ke dalam yang perlindungan data pribadi itu. Iya, belum ada kan. Itu kan hanya untuk umum saja, data umum. Tetapi kan misalnya seperti saya sekarang, kenapa kok bisa data gaji keluar, data KTP keluar, itu kan bukan di ranah pengadilan ya, KTP kita, kemudian KTP-nya para hakim, kemudian bahkan ke anak dan keluarga ya, itu kan luar biasa sekarang ini. Kita ini sudah seperti ditelanjangi dalam tanda kutip oleh orang apa saja bisa melihat ya, keterbukaan tapi kebablasan menurut saya. Baik. Gimana Mas? Perlindungan data pribadi memang harus jadi perhatian utama. Tentunya bukan hanya hakim dan pegawai pengadilan aja, tapi justru para aparat penegak hukum ini harus menjadi prioritas utama karena disitulah tekanan biasanya terjadi. Nah ini poin kedua yang saya ingin sampaikan, yang pertama tadi penegakan hukum untuk perlindungan data pribadi. Yang kedua, mumpung lagi ada perubahan hukum acara nih,
kalau bisa dimasukkan juga masalah bagaimana mengurangi tekanan terhadap independensi peradilan. Jadi kalau tekanan-tekanan itu setiap kasus itu ada tekanan, ini hakim ini enggak, jiwa bebas merdeka memutuskannya berkurang pasti. Itu harus menjadi bukan delik ya. Jadi itu, tapi itu harus menjadi Salah satu yang diatur. ya salah satu yang diatur. Kalau perlu contempt of court itu. Oh begitu. Iya, artinya itu kalau misalnya ini udahlah, kalau proses peradilan kita percayakan pada hakim sepenuhnya. Udah. Cukup itu, artinya filosofi itu yang harusnya diangkat di dalam hukum acara yang selanjutnya. Baik. Bapak Ibu narasumber. Nah, ini kembali ke modernisasi peradilan ya. Dari ide awal yang dulu dicanangkan itu dan master plan dari sustain ya, nampak dalam roadmap-nya dan lain sebagainya itu, apakah saat ini ada yang masih belum tercapai atau bagaimana atau ada? Ada banget. Oh, ini. Ada banget ini. Ini kan, Enggak, ini karena supaya bahan masukan ya, bahan masukan dulu buat itu kita ya, buat dulu kita itu Mahkamah Agung. semuanya berdasarkan suatu mimpi-mimpi yang waktu itu sih nggak mungkin ya. Kayak misalnya gitu, suatu saat ketua Mahkamah Agung ketika ada delegasi dari luar negeri, dia akan menunjuk mau lihat pengadilan yang mana. Dulu kayaknya Itu kita mimpi. berpikir tuh. Itu mimpi. Sekarang Badilon juga begitu kan. Memang begitu kan sekarang kan. Tunjuk aja gitu kan. Tunjuk aja yang mana yang ini atau kasus yang mana kita bisa lihat. Nah, itu salah satu mimpi yang dari sisi Mahkamah Agung. Dari sisi pengguna sebenarnya ada mimpinya. Mimpinya itu ketika dia dapat panggilan sidang, Bu. Jam 9 lah mulai sidang itu. Nah, ya. Dan itu sebenarnya Ya, bisa persoalan banget. bersama, ya. Itu bisa banget. Dan itu bisa banget. Nah, saya nggak tahu. Itu karena itu berhubungan dengan misalnya manajemen ruangan persidangan, manajemen sumber daya manusia, hakim dan sebagainya. Tapi yang hal-hal seperti itu, hal-hal kecil seperti itu masih PR tuh. Kami waktu itu yang mendampingi Mahkamah Agung, kami percaya sebagian rasa keadilan masyarakat itu akan terpenuhi ketika dia secara transparan bisa dihadirkan informasi perkaranya dia. Itu. Nah, kalau mau naik lagi sedikit, sebagiannya lagi adalah ketika dia bisa secara nyaman berada di ruangan pengadilan, tidak ada perasaan tertekan, tidak ada perasaan dia menghadiri sesuatu yang kayak upacara adat aja gitu. Upacara adat di mana perkara dia atau masalah dia itu akan diselesaikan oleh institusi yang namanya pengadilan. Bu Ketua, memang betul ya ini yang disampaikan oleh Mas Bimo tadi nyata memang, tapi itu kan kompleks ya. Ya, karena mengenai modernisasi peradilan ada satu hal memang sistem kita mengenai yang jadi keluhan masyarakat di mana-mana, dari survei juga adalah antrian sidang. Antrian sidang. Gitu. Tapi ini Mas Bimo, Bu Ketua lah yang paling tahu mengenai hal tersebut. Berkaitan dengan SDM tentunya jumlah hakim ya. Ruang sidang banyak, hakimnya cuma sedikit. Tapi Bu Ketua lah nanti yang bisa menjelaskan. Gimana nih Bu Ketua? Tentu kalau gini kan berarti namanya kesenjangan akses. Nah, kesenjangan akses maupun kesenjangan digital. Kesenjangan akses tuh ya seperti itu tadi. Orang mengakses ke pengadilan, oke. Tetapi akses yang dia minta itu tidak sesuai. Nah, kesenjangan. Tentu ini menjadi PR bersama. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat itu sebenarnya sudah membuat satu sistem namanya relay on. Bahkan sampai per menitnya. Tapi juga masih banyak kekurangan-kekurangannya dengan keterbatasannya sumber daya manusia. Dan hakim itu super pinter, super tahu segalanya. Karena apa? Di sini contoh, dia menangani perkara niaga, dia menangani perkara pidana, dia menangani perkara perdata umum, belum yang lain-lainnya, dia belum gugatan sederhana. Betapa kompleksnya seorang hakim harus menyelesaikan dengan berbagai latar belakang yang berbeda-beda. Kompleks sekali. Nah, kalau di sini belum lagi nanti niaga harus dengan rapat kreditur. Bagaimana kesenjangan akses itu bisa didapat dengan keterbatasan yang sudah disampaikan oleh Pak Budi tadi. Hakimnya cuma sedikit.
Bayangin dengan di Jepang. Di Jepang itu aja untuk perkara niaga, merek sendiri. Ya kan? Pilot sendiri. Mereka punya ahli khusus yang ada bersidang mendampingi mereka. Sidang itu 2 tahun. Di Indonesia cuma 270 hari untuk PKPU contohnya. Bahkan volunteer hanya untuk 3 hari. Luar biasa, Nah, super. luar biasa. Bahkan mereka, orang Jepang itu sampai kaget. Hah? Bagaimana saudara bisa menyelesaikan dan saudara bisa menyelesaikan perkara pidana, perdata, niaga, ya? PHI. Nah, terus kemudian bagaimana dia mengatur persidangannya dirinya sendiri? Bu, perkara pidana siap. Aduh, saya masih sidang perdata. Bu, ini masih walaupun kita sudah menyusun sedemikian rupa, tetapi hal-hal yang terjadi dalam persidangan itu terkadang unpredictable. Nah, mungkin kita bisa, ini yang belum kita capai untuk akses kepada masyarakat dengan Mas Bimo katakan tadi, kalau datang ke pengadilan itu ya nyaman, orang semuanya senang, kemudian on time. Sudah kita lakukan dengan misalnya, kalau kita perkirakan sidang jam 2, ya diundang jam 2. Tapi kan namanya perencanaan kadang-kadang meleset. Mungkin dengan pemahaman-pemahaman. Banyak yang protes, saya sidang jam sekian baru dimulai jam sekian. Bukan maksudnya, tapi kan karena majelisnya sedang bersidang lain dan ternyata ada hal-hal di luar dugaan bahwa tidak selama itu. Nah, dan tentunya juga literasi kita juga terhadap modernisasi peradilan juga tidak sepaham semuanya, ya kan? Kadang-kadang masyarakat di kita ini kenapa dia mau? Ya karena dia ada kewajiban di situ, tapi tidak mencoba mengembangkan potensi yang ada. Dia nggak mau mencari potensi dirinya tuh nggak mau. Apa yang disuruh hanya itu saja yang dilakukan. Hanya merupakan suatu kewajiban. Nah ini PR kita semua. Kenapa sih kita tidak semua ada, tapi segelintir orang saja. Ya. Nah itu dia. Ini PR-nya satu lagi, Pak Budi. Tambahan apa nih lagi? Adanya unit IT khusus. Nah itu dia. Yang artinya maksudnya gimana nih? Unit IT khusus di Satker apa di mana? Yang bertanggung jawab untuk misalnya levelnya waktu itu yang kita sempat buatkan policy papernya itu adalah ada policy papernya. Berarti di dalam sustain atau perubahan di dalam roadmap pun sebenarnya sudah terungkap. Jadi dalam kerangka reorganisasi pengadilan yang besar ya, lebih besar ya. Jadi kita di situ berpikir tawaran tertingginya adalah unit eselon 1. Tawaran selanjutnya adalah unit eselon 2. Mungkin di kebanyakan kementerian dan lembaga di Indonesia ini unit eselon 2 ya, yang bertanggung jawab sama data dan informasi. Biasanya namanya Pusdatin. Tapi kalau saya untuk Mahkamah Agung, supaya memang kita betul-betul, karena menurut saya lebih berat daripada sekedar merencanakan atau menyimpan data dan informasi, Mahkamah Agung itu harus menyambungkan antara hukum acara dengan proses bisnisnya. Itu administrasi tadi ya? Iya, proses bisnis ini berat. Dan itu hanya orang IT yang bisa terus mengembangkannya. Jadi makanya saya pikir harus ada unit yang khusus untuk mantengin itu aja. Mantengin bagaimana, ada perkembangan hukum acara baru. Gimana kita bisa memasukkannya ke dalam proses bisnis di pengadilan. Baik. Terima kasih sudah mengingatkan kita ya, Mahkamah Agung ya, Bu Ketua, terkait dengan problem-problem untuk modernisasi peradilan kita. Ya. Pertanyaan terakhir ini, Bapak Ibu, sebelum kita tutup pembahasan ini. Saat ini kan kita ketahui bersama, Bu Ketua ya, banyak terdapat aplikasi yang digunakan oleh peradilan. Ya. Tadi sempat disampaikan oleh Mas Bimo di awal-awal ya. Nah saat ini pun dalam manajemen perkara ini ada SIPP, kemudian ada MIS sebagai monitoringnya, terus ada E-Court, berpadu, ada ACE sebagai evaluasinya, implementasi dari Badilum kan, kemudian ada perkusi terkait dengan eksekusi dan lain sebagainya. Itu baru di Badilum loh. Nah, ini apakah menurut Mas Bimo ini perlu ada kebijakan unifikasi seluruh aplikasi tersebut sebagai bentuk simplifikasi ya? Atau memang lebih baik terpisah sesuai fungsinya seperti ada saat ini? Idealnya itu semua aplikasi yang terkait dengan fungsi suatu organisasi itu tergabung dalam satu namanya enterprise. Enterprise itu dari mulai SDM,
infrastruktur, dan yang paling utama ini SIPP itu adalah istilahnya backbone application. Itu adalah aplikasi yang membantu proses bisnis utama dari organisasi tersebut, Mahkamah Agung. Kan mengadili itu adalah manajemen perkara ininya, backbone-nya gitu, tulang belakang kita. Nah, itu memang harusnya satu, tapi perencanaannya tidak bisa sporadik. Kalau sporadik nanti akan muncul lagi kayak gitu. Waktu kami bersama para pimpinan Mahkamah Agung melakukan studi banding, ternyata kalau di Mahkamah Agung yang lain itu mereka punya semacam blueprint besar, benar-benar blueprint besar sekali ininya tentang proses bisnis. Nah, proses bisnis ini berubah dari waktu ke waktu. Makanya saya bilang tadi harus ada unit yang memang mantengin terus gitu, mengubah proses bisnis, kemudian memasukkannya ke dalam aplikasi atau apa. Tapi mereka punya blueprint besar itu, yang diisinya adalah proses bisnis. Nah, kalau dulu sempat dengar misalnya business process reengineering atau rekayasa bisnis proses, bagaimana cara? Tapi kan pemikirannya hanya untuk gimana caranya supaya pengadilan itu bisa menyelesaikan tas-tasnya gitu. Enggak. Sebenarnya yang diinginkan itu adalah ketika kita punya hukum acara, ya, lalu hukum acara ini bagaimana mengejawantahkannya ke dalam kerja organisasi. Itu harus dalam satu nafas. Semuanya dalam satu kesatuan, enterprise. Kalau misalnya Ibu Husnul itu berprestasi sebagai hakim, maka dia layak untuk mendapatkan rewardnya. Pakai data tapi itunya. Tapi sekarang kan udah mulai ya. Artinya sudah TPM. semakin Smart Ya, TPM. betul. Tapi By ini, data, bukan by data. rasa. Kalau Nah, kata Pak KMA. nah ini yang harus jadi tektoknya. Kalau misalnya udah dipakai di sini di dalam praktek, masukkan lagi ke aturan. Jadi supaya terus aja gitu. Aturannya tuh nanti suatu saat TPM ya itu nggak akan susah-susah lagi. Sebenarnya udah ada yang rekomendasi yang diajukan oleh sistem. Inilah orang-orangnya. Tapi kan perlu masih kecermatan seorang pimpinan pengadilan untuk melihat ini. Nah, Ibu Husnul sekarang sudah berpengalaman di PN Jakpus. Nanti jadi misalnya Dirjen Badilum atau apa yang ikut menilai TPM, dia tahu. Ini sih datanya doang kayak gitu. Tapi sebenarnya kerjanya nggak kayak gitu. Dia ada insting-insting khusus dari pimpinan. Boleh kami dasari, berarti kalau menurut Mas Bimo, perlu semua aplikasi itu dalam satu enterprise. Namanya enterprise. Enterprise, kita sebut aja itu. Begitu. Dan kalau Mahkamah Agung serius sesuai dengan roadmap yang ada untuk menjamin keberlangsungan modernisasi peradilan, mencapai tujuannya ini, perlu ada unit eselon selevel eselon 1 atau 2 yang harusnya serius menangani masalah digitalisasi transformasi pengadilan. Benar. Seperti itu. Benar. Gitu ya. Itu. Gimana tanggapan Bu Ketua? Ya. Di awal kami bertemu di 2014 itu sebenarnya impiannya itu memang satu, unifikasi. Dulu didengungkan dengan single sign on kalau nggak salah, SSO. Jadi impiannya memang dulu tuh satu klik saja kita bisa melihat on click zaman dulu. Impiannya gimana ya kita kalau misalnya klik saja satu pintu itu bisa, kalau sekarang mungkin Simari itulah ya, tapi tergabung dalam satu unit yang terkoneksi. Kalau sekarang kan belum terkoneksi, e-court sendiri, ya sudah terkoneksi, dia ngambil di SIPP, sudah ada lah bangunnya itu sudah ada, tetapi belum tersistemasi dengan baik. Tentunya kalau ada unifikasi gini, penyederhanaannya tentu akan ada. Tidak repot kita buka ini, buka itu, buka ini. Nah, jadi misalnya kita buka satu saja, kemudian bisa, dan datanya juga terintegrasi. Yang paling mudah misalnya kayak sekarang kan sedang dibangun Smart TPM. Bagaimana dia bekerja, bagaimana dengan satu kali buka saja kita sudah
bisa blast gitu ya. Demikian pula kenapa tidak bisa dalam administrasi? Begitu kita bisa langsung lihat perdata, bisa langsung pidana, lihat langsung Pak Dirjen administrasinya. kan di Badilum sendiri kan ada satu jari itu. Ya, satu jari Nah, itu. di comment centernya beliau itu kan kita bisa langsung melihat seluruh Indonesia data di Satker itu eksekusinya berapa, perkara yang sedang berjalan seperti apa. Nah, itu dalam satu layar. Nah, itu mungkin ke depannya apa yang tadi disampaikan oleh Bu Ketua dengan Mas Bimo itu bisa menjadi enterprise tadi ya, di level sampai dengan Mahkamah Agung, tidak hanya satu badan peradilan saja, seperti gitu. Iya, ya memang kan dulu impiannya seperti itu, bukan hanya jadi kita juga terhubung dengan pengadilan agama, terhubung dengan militer, dengan TUN gitu kan, sehingga misalnya contohnya ada kasus di TUN, bisa terhubung nih, ketahuan, oh berarti ini sudah pernah kasusnya di TUN dan sini kan kadang orang uji coba. Di agama dia masuk, di TUN dia masuk, di pengadilan negeri. Contoh perkara VCO ini kan TUN-nya masuk, perdatanya masuk, ya kan? Kemudian pidananya masuk. Nah, kalau misalnya ada satu kesatuan, oh ini di TUN klik, ada nggak ya? Deteksi dini kalau di SIPP sekarang, deteksi dini. Kenapa tidak? Atau yang paling titik sering ketemu kan TUN sama agama nih kan. Nah itu kan belum terhubung juga. Atau terhubung dengan SIPP secara geografis. Orang misalnya mau melihat keterangan tidak pernah dipidana. Dia dipidana di Jakarta, tapi nggak tahu kalau di Madiun kan. Nah, kenapa dia masukinnya di sana, dia tahu tidak pindah kemana. Kemudian dengan domisili. Nah, itu kalau dengan terintegrasi, kemudian ada kesatuan unifikasi yang bagus, baik secara geografis, kemudian kalau bahasa kita kewenangan relatif dan absolut dijadikan satu kan. Luar biasa. Tentu dengan penyimpanan data, keamanan juga harus siap. Baik. Tidak terasa ya perbincangan kita ini cukup panjang ternyata dan menarik. 10 tahun diringkas jadi sejam. Bayangkan Sobat Badilum, Amerika butuh 20 tahun. Kita dalam waktu 10 tahun ya. Bisa mengikuti jejak Amerika dan negara maju lainnya, kita menuju ke arah sana. Closing statement dari Mas Bimo sebelum kita tutup terkait dengan modernisasi peradilan ini. Ada dua ya. Yang pertama, jangan berhenti. Jangan berhenti. Karena apa? Jangan berpuas dengan kondisi yang seperti ini. Karena apa? Ini saya pada saat, kalau misalnya 10 tahun yang lalu kita sudah puas dengan kondisi pada saat itu, ini saya nggak akan seperti sekarang. Gitu. Jadi artinya masih banyak yang bisa dilakukan, masih banyak kemajuan yang bisa kita capai. Jangan puas, masih banyak kemajuan yang akan dicapai. Yang kedua, ini saya mengutip juga dari banyak guru-guru saya di Mahkamah Agung, para pimpinan, gampang dia bilang itu. Perlakukan pekerjaanmu itu untuk gimana caranya bisa menyenangkan kamu. Bahwa dulu misalnya, gimana caranya, ini analoginya, buka SIPP itu udah kayak, atau buka misalnya one click, Simari atau apa itu, udah kayak buka sosmed, Facebook. Jadi kita menikmati itu terus, ini kita di situ gitu loh. Dalam 1-2 jam tuh kita menghabiskan waktu di aplikasi pekerjaan kita itu cukup banyak gitu. Kalau di situ bisa dimasukkan fasilitas buat riset putusan, riset hakim, fasilitas bisa melihat statistik putusan sejenis di tempat lain dan sebagainya, itu kan luar biasa. Baik. Jadi hakim akan atau pengguna pengadilan pasti akan menikmati. Berarti yang kedua adalah jadikan itu lifestyle kita. Lifestyle. Ya? Jadikan itu suatu hobi. Hobi. Gitu. Seperti gen-gen yang saat ini lihat medsos kan. Hakim harus hobi melihat SIPP. Sip, Bu Ketua. Silakan Bu Ketua, closing. Ya, kalau saya sih berjalan, berlari, raihlah apa yang kita mampu. Karena bersama kita bisa. Bersama kita bisa. Baik, terima kasih Bapak Ibu atas closing statement-nya. Sebelum saya tutup, izinkan saya menyampaikan pantun. Ikan tenggiri, ikan sepat. Cakep. Dimasak untuk lauk ketupat. Cakep.
transformasi digital peradilan berkembang pesat demi terwujudnya peradilan modern yang transparan dan cepat. Cepat, iya. Sobat Medium, sampai berjumpa kembali di dalam materi-materi berikutnya mengenai kebijakan Mahkamah Agung di dalam podium edisi selanjutnya. Sampai jumpa, salam integritas. Salam integritas.